Tenang ya. Setelah selesai menghafal ini baru pelajaran kita sudah berdoa tadi? Sebelum itu saya minta satu orang depan untuk memimpin kita dalam satu lagu. Saya minta di akhirnya ada anak bisa ya tahu dong. Pagi-pagi saya dimakan sama tipu. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan telangnya sudah mati. Menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan telangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Kami minta satu laki-laki untuk hapus tulisnya. Dari lagu tersebut tadi itu ada kaitannya dengan kita punya materi hari ini. Mungkin dari adik-adik bisa sebutkan materi hari apa? Tentang rantai makanan. Tentang ya, materi kita hari ini itu tentang rantai makanan. Dengan tujuannya kalian dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Oke, sebelum itu mungkin adik-adik tahu apa itu rantai makanan? Saya Ibu. Ya, adik Jai. Rantai makanan adalah kegiatan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Iya. Rantai makanan adalah kegiatan makan dan dimakan oleh Antara makhluk hidup. Ya. Supaya tidak mengurangi jawaban dari adik Jai tadi,
Jadi di sini rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Dalam rantai makanan, energi dari matahari berpindah melalui tumbuhan lalu ke hewan yang memakan tumbuhan dan seterusnya hingga hewan yang memakan hewan lain. Adik-adik, di dalam rantai makanan terdapat beberapa komponen penting. Komponen penting. Yang pertama yaitu produsen ya, atau tingkat profil 1. Saya minta satu orang untuk memastikannya. Ibu masalah suka yang Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Biasanya produsen adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk makanan atau glukosa. Contoh produsen: padi, rumput, dan pohon. Ya. Jadi, adik-adik, komponen yang pertama dalam rantai makanan yaitu tadi produsen atau tingkat profil 1. Yaitu di mana produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Biasanya itu tadi produsen adalah tumbuhan hijau. Contohnya padi, rumput, dan pohon. Terus komponen yang kedua tadi, komponen yang kedua apa yang dalam rantai makanan yang kedua itu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada makhluk hidup lain sebagai sumber energi. Konsumen ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama itu tingkat konsumen tingkat 1 atau bisa disebut dengan herbivora, di mana herbivora di sini itu hewan yang memakan tumbuhan secara langsung. Mereka mendapatkan energi dengan memakan produsen. Contohnya itu belalang, ular, kelinci, dan sapi. Terus yang kedua, konsumen tingkat 2 atau karnivora atau omnivora. Omnivora. Di mana di sini hewan yang memakan konsumen tingkat 1 atau karnivora memakan daging, sedangkan omnivora memakan tumbuhan dan hewan. Contoh dari karnivora tadi yaitu katak, ular, burung, ya. Sedangkan contoh dari omnivora itu ayam, bebek, tikus, ya. Terus di tingkat konsumen tingkat 3 atau bisa disebut dengan karnivora, di mana hewan yang memakan konsumen tingkat 2, mereka berada di puncak rantai makanan pada ekosistem tertentu. Contohnya ular. Ular di sini memakan katak. Terus elang di sini juga memakan ular atau tikus. Dan yang terakhir di sini itu konsumen puncak, di mana konsumen yang tidak dimakan oleh hewan lain dan konsumen yang tidak dimangsa oleh hewan lain dalam ekosistemnya. Dan komponen yang terakhir yaitu dekomposer atau penguraian. Ya, satu orang. Dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang mati atau tumbuhan dan hewan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Zat-zat sederhana ini kemudian diserap kembali oleh tanah dan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrisi. Dekomposer berperan penting dalam mendaur ulang nutrisi dalam ekosistem. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Ya. Di sini dekomposer atau penguraian itu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tumbuhan makhluk hidup yang mati. Contohnya ini, ada yang bisa sebut contoh dari apa? Dekomposer atau penguraian. Ada yang bisa sebut contohnya? Ya, bakteri, jamur. Anak-anak, ini adalah contoh salah satu rantai makanan yang sederhana
pada sawah. Yaitu di mana di sini padi sebagai produsen, lalang sebagai konsumen 1, kata sebagai konsumen 2, ulas sebagai konsumen 3, dan elang sebagai pengurai. Tidak, konsumen tingkat akhir di mana dia tidak memakan. Ketika dia mati akan mencapai. Dia punya sisa-sisa makan dia punya tubuh akan menjadi pupuk. Akan menjadi pupuk untuk apa lagi? Ya, untuk tumbuhan. Oke, Ibu mau tanya dulu. Menurut kalian, mengapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan rantai makanan apa di alam? Ya, ulang Ibu apa? Kasih pertanyaan ulang. Menurut kalian, mengapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan rantai makanan pada alam? Pada alam. Ya, apa lagi? Tidak ada, itu saja jawabannya. Jawabannya tadi ya. Menjaga keseimbangan rantai makanan sangat penting karena setiap makhluk hidup memiliki peran tertentu dalam ekosistem. Jika keseimbangan terganggu, dapat menyebabkan masalah seperti redamnya populasi hama, dan menurunnya kualitas lingkungan. Maka petani di sini nanti akan rugi karena penghasilan pas panen padi hasilnya tidak terlalu banyak. Oke. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, mungkin ada yang mau bertanya atau sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu kasih LKPD. Oke, suruhannya gunting dan tempelkan gambar yang tepat sesuai dengan urutan rantai makanan. Ya, jelas Ibu. Kalau tidak buat tulis sudah. Nomor 1 di urutan berapa, nomor 2 di urutan berapa, sampai nomor 5. Menjadi urutan rantai makanan yang benar. Sudah Ibu. Sudah semua? Oke, yang sudah silakan ke depan.
Menjadi produsen. Terus menjadi sudah. Kalau sudah, ya ke depan presentasi. Ya jadi sudah. Sudah. Ya silakan ke depan. Baik, suruhannya tempelkan gambar yang terlihat sesuai urutan rantai makanan. Gambar yang jadi teman-teman yang ini adalah urutan dari rantai makanan. Jadi urutan yang pertama yang sebagai produsen yang kami pilih yaitu nomor 3 yaitu padi. Urutan yang kedua yaitu nomor 5 yaitu tikus atau yang disebut sebagai konsumen tingkat 2. Sedangkan urutan yang ketiga yaitu ular konsumen tingkat 2. Yang kedua dari konsumen tingkat 1, yang ketiga konsumen tingkat 2. Sedangkan urutan yang keempat adalah ini sebagai 2 yaitu ular yaitu sebagai konsumen tingkat atas. Dan yang terakhir adalah ini jamur sebagai pengurai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Adik J dulu. Mungkin jawabannya sama atau tidak? Sama? Sama, oke. Kalau begitu semua jawabannya benar semua ya. Masih semangat? Masih semangat? Suaranya lemah sekali kayak apa? Kita suka. Tidak ada energi. Supaya kalian apa? Ada energi kita nyanyi lagi ya. Jangan tunjuk-tunjuk. Siapa saja yang berani ke depan silakan. Ya, enggak harus ke depan. Nak tanya sebentar, nak tahu lagu menanam jagung. Tahu toh? Berdiri sudah, berdiri sudah. Kita belajar. Itulah proses rantai makanan. Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Dan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen yang menanam. Oke, anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Mungkin anak-anak apa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Oke. Kalau kalian tidak bisa, kalian itu sendiri saja yang bisa. Jadi materi
ini tadi tentang rantai makanan, di mana rantai makanan menunjukkan aliran energi dalam suatu ekosistem dan bagaimana makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan Yesus Kristus. Sampai selamanya. Amin.